Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan. Di sini, saya dan kedua teman saya akan mempresentasikan landasan yuridis pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 kelas 1B dengan anggota kelompok Eka Wahyuning Tias dengan NIM 2206614, Hani Parihan Afriliani dengan NIM 2209819, dan Nabila Rahma Julianti dengan NIM 2205723. Materi yang akan kami sampaikan adalah pengertian landasan yuridis pendidikan, landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pada jalur jenjang dan satuan pendidikan, standar nasional pendidikan SD atau MI, dan guru sebagai pendidik profesional. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Hani Parihan Apriliani. Saya persilahkan kepada Hani. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian landasan yuridis pendidikan. Landasan pendidikan adalah asumsi yang menjadi fondasi dan pijakan atau titik tolak dalam rangka melaksanakan praktek pendidikan. Yuridis berasal dari kata yuridis yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Landasan yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional terdapat pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Cita-cita pendidikan dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita nasional di bidang pendidikan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Terdapat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, negara, dan pemerintah. Hak dan kewajiban warga negara terdapat pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hak dan kewajiban orang tua terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu orang tua berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. 2. Orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Hak dan kewajiban masyarakat terdapat pada pasal 8 dan 9 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003. Pasal 8 menyatakan masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan. Adapun pasal 9 menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Kewajiban negara terdapat pada pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah.
Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat pada pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Wajib belajar. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Terdapat pada pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan 1. Setiap warga negara yang berusia 6 dapat mengikuti program wajib belajar. Pemerintah, daerah, dan pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. 3. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 4. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud oleh pasal 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sekian pemateri dari saya, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hani yang telah menjelaskan materi pertama. Untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh Eka Wahyuning Tias. Kepada Eka, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi mengenai landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pada jalur, jenjang, dan satuan pendidikan. Yang pertama, ada jalur pendidikan yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal tersebut, sistem pendidikan nasional dibagi menjadi 3 jalur, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Menurut pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, dijelaskan pula bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Yang termasuk ke dalam pendidikan dasar adalah SD, MI, dan SMP MTS sederajat. Menurut pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Yang termasuk pendidikan menengah adalah SMA, MA, SMK, MAK, atau sederajat. Pendidikan tinggi diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pasal ini menyatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Kemudian, pendidikan non-formal. Menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dan terakhir ada pendidikan informal. Lalu pendidikan informal. Sebagaimana pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kemudian yang kedua ada jenis pendidikan. Jenis pendidikan adalah kelompok pendidikan yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus, sebagaimana tercantum dalam pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian yang terakhir yaitu satuan pendidikan. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah,
pemerintah daerah dan atau masyarakat. Satuan pendidikan menurut pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Contoh dari satuan pendidikan misalnya, pendidikan formal berupa SD, SMP, ataupun SMA, dan lembaga kursus atau lembaga pelatihan. Standar Nasional Pendidikan SD, MI, dan guru sebagai pendidik profesional. Standar Nasional Pendidikan SD atau MI. Standar Nasional Pendidikan berkenaan dengan pendidikan untuk SD atau MI termaktub dalam PPRI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Fungsi dari Standar Nasional Pendidikan yaitu sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sedangkan tujuan dari Standar Nasional Pendidikan yaitu menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Kemudian yang selanjutnya ada lingkup Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama ada standar isi. Standar isi ini diatur dalam pasal 5, 6, 7, 8, 10, 16, 17, dan 18. Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Kemudian yang kedua ada standar proses. Standar proses tercantum dalam pasal 19 hingga pasal 24. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang ketiga ada standar kompetensi lulusan yang diatur dalam pasal 25, 26, dan 27. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Kemudian yang keempat ada standar pendidik dan tenaga kependidikan yang diatur dalam pasal 28, 29, 30, 32, 34, 35, 38, dan 39. Peserta didik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kelima ada standar sarana dan prasarana yang diatur dalam pasal 42 dan 48. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana seperti media pendidikan dan ruang kelas. Yang keenam ada standar pengelolaan yang diatur dalam pasal 49 hingga pasal 58. Standar pengelolaan pendidikan meliputi standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah. Kemudian yang ketujuh ada standar pembiayaan yang diatur dalam pasal 62. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Yang kedelapan ada standar penilaian pendidikan yang diatur dalam pasal 63 hingga 72. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, oleh satuan pendidikan, serta oleh pemerintah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Eka yang telah menjelaskan materi kedua. Untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nabila Rahma Julianti. Guru sebagai pendidikan profesional. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Adapun kedudukan guru sebagai pendidikan profesional terdapat pada pasal 2, yaitu guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu, fungsi guru sebagai pendidikan profesional terdapat pada pasal 4, yaitu kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dan ada juga tujuan guru sebagai pendidikan profesional terdapat pada pasal 6, yaitu kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, ada prinsip profesionalitas yang terdapat pada pasal 7. Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Adapun hak dan kewajiban guru sebagai pendidik profesional. Hak guru sebagai pendidik profesional terdapat dalam pasal 14, yaitu memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, memberikan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Adapun kewajiban yang terdapat dalam pasal 20 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta bernilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika, memelihara dan menumpuk persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian presentasi dari kelompok 12. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.